Halo guys, jadi sekarang aku lanjutin buat energi potensial listrik. Mungkin sebenarnya harusnya ini dulu ya, Medan dulu. Cuman kalau Medan mungkin agak panjang videonya. Jadi mungkin gue ke yang energi potensial listrik dulu, karena sebenarnya bisa langsung energi potensial listrik tanpa Medan gitu. Dan energi potensial listrik ini pasti durasinya singkat banget videonya. Jadi gue utamain ini dulu, yang singkat dulu ya. Oke, energi potensial listrik. Analogi dengan energi potensial gravitasi. Jadi, dia gini ya, konsepnya mirip-mirip sebenarnya sama energi potensial gravitasi. Energi potensial ini kayak semacam energi yang bisa tersimpan di dalam suatu benda. Kayak misalkan ya, kalau kita ini ada bola gitu di tanah ya, ada apel gitu di tanah, terus ini ada tembok gitu ya. Terus kita mau naikin dia ke atas gitu ya. Kita mau mindahin dia ke atas, ke sini gitu ya. Ini kan pasti ada, pas kita mindahin ada energi kinetik gitu ya. Tapi pas ke sini tiba-tiba, loh kok hilang energinya gitu. Sementara energi kan harusnya kekal gitu. Energinya sebenarnya nggak hilang, tapi dia tersimpan di dalam benda itu dalam bentuk energi potensial gitu. Jadi berubahnya bukan kayak toto jadi energi bunyi, energi panas, energi cahaya gitu. Dia kesimpan aja gitu. Itu pengertian dari energi potensial. Kurang lebih begitu. Nah, mungkin kita juga familiar kalau energi potensial, ini bukan materi kita ya. Energi potensial gravitasi gitu ya. Rumusnya MGH gitu. Sebenarnya MGH ini apa? MGH ini sebenarnya adalah energi yang kita butuhkan buat pindahin dia ke atas gitu. EK yang kita pakai pas kita pindahin dia ke atas, yang kemudian dikonvert jadi EPG. Kayak gitu. Nah, energi potensial listrik kurang lebih konsepnya sama juga. Kalau di sini ada muatan gitu ya. Terus ada muatan yang sangat jauh gitu. Anggaplah di sini gitu. Terus kita mau pindahin nih ke sini gitu ya. Kita mau pindahin dia ke sini. Nah, besarnya energi yang dibutuhin dari sini ke sini gitu ya. Itulah sih energi potensial gravitasi, energi potensial listrik. Jadi energi yang dibutuhin buat kita pindahin dia dari suatu titik yang sangat jauh, yang belum terpengaruh oleh ini sebenarnya oleh oleh si muatan, ke daerah di sekitar muatan ini. Kan muatannya kan pasti bakal menolak gitu ya, kalau misalnya anggap ini muatannya anggap positif gitu ya, terus ini positif juga, dia bakal ngedorong kan, artinya kita butuh EK gitu buat ngedeketin dia ke sini. Nah, EK yang terbuang itulah yang jadi energi potensial listrik. Dan kalau kita kayak hold dia diem di sini, ya udah dia akan diem kayak di sini tadi di atas tembok ini. Dan kalau misalkan tiba-tiba kita ilangin, kita nggak nahan dia lagi, tanpa kita suruh gitu ya, tanpa kita suruh, dia bakal kedorong oleh ini ke sini. Tiba-tiba dia muncul EK. EK-nya dari mana? Dari EPL, dari energi potensial yang terkonvert ke EK. Bakal berubah secara mandiri, secara alami jadi EK gitu. Dan sama halnya juga kayak di sini ya, ini tembok. Kalau tiba-tiba temboknya kita ilangin gimana? Ya dia nggak perlu kita paksa, dia secara alami bakal jatuh ke bawah, ya kan? Dan EP-nya akan mengurang, EP-nya ke convert jadi EK. Nah ini sama, EP-nya juga ke convert jadi EK. Kurang lebih kemiripannya seperti itu gitu. Dan energi potensial ini juga bisa kita definisikan dengan ini ya. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu muatan karena posisinya terhadap muatan listrik lain gitu. Jadi dia berposisinya sedekat apa sama si muatan ini gitu. Energi potensial listrik itu adalah besaran skalar, which is great news karena lumayan gampang ngitungnya skalar gitu ya. Jadi energi potensial listrik dan potensial listrik itu lebih gampang daripada medan listrik. Maka juga ini gue bahas yang ini dulu aja, yang gampang dulu aja dah, biar ke-uploadnya cepet. Nah, medan listrik itu adalah medan konservatif. Energi potensial listrik itu adalah energi konservatif. Konservatif itu apa? Artinya kita nggak peduli lintasannya ya. Jadi mau kita tadi itu mindahinnya begini,
mau kita tadi tuh mindahinnya begini, mau kita mindahinnya begini, mau kita mindahinnya muter-muter dulu sampai ke sini, itu nggak ngefek. Yang peduli itu posisi akhirnya aja gitu, di mana. Dia kayak gitu, artinya konservatif itu ya. Dia nggak peduli dengan jaraknya, dia cuma peduli sama, oke, pokoknya pindahnya ya sebesar ini, gitu. Lanjut, energi potensial listrik. Rumus-rumus yang berkaitan dengan energi potensial listrik, pertama ada ini ya, EP. Kalau misalkan EP gravitasi itu kan MGH, gitu. Nah, kalau di EP yang listrik itu K/Q per R. Ini mirip-mirip ya sama sama rumusnya sih gaya listrik ya. F kolom kan sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu. Ini cuma kayak istilahnya kita menghilangkan aja nih si kuadratnya gitu. Bahkan ada yang kayak sometimes kalau ngejelasin tentang rumus ini asal-usul dari mana? Oh, dari definisi dari usaha sama energi kan sama ya. Usaha F dot S gitu ya. Terus F ini K Q per R kuadrat, terus S-nya R, terus coret gitu. Sometimes ada yang ngejelasin kayak gitu juga untuk menyederhanakan aja, tapi jujur kayak gitu-gituan tuh bisa bener dan bisa salah. Tapi kalau misalnya di kasus ini langsung coret kayak gitu salah, karena sebenarnya prosesnya lebih panjang dari itu gitu. Tapi mungkin buat ngafal aja boleh lah diingat kayak gitu ya. Untuk prosesnya tuh dia sebenarnya harus pakai integral gitu, nggak sesederhana oke langsung coret, nggak gitu. Tapi buat inget-inget aja, boleh-boleh aja kayak gitu. Dan ini EP positif berarti kedua muatan saling tolak menolak. EP negatif berarti kedua muatan saling tarik menarik gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini guys, kalau si EP-nya ini positif gitu ya, artinya apa? Artinya, nah ini kan nggak ada tanda mutlak nih, karena ini skalar. Ini nggak ada tanda mutlak, ini beda sama gaya sama medan. Jadi kita masukin aja ini. Kalau Q-nya emang negatif, muatan negatif, masukin aja negatif gitu. Dan hasilnya bisa negatif, bisa positif. Kalau hasilnya positif, itu berarti apa? Berarti dua-duanya itu positif dengan positif. Positif kali positif hasilnya positif. Atau negatif dengan negatif gitu. Sehingga menghasilkan EP yang positif. Berarti dia bakal tolak menolak ya kan. Kalau ini kan berarti mesti perlu sama jenis kan. Makanya dia akan tolak menolak. Sebaliknya, kalau EP-nya negatif berarti ya di sini harus either positif negatif atau negatif positif. Harus berbeda. Maka dia nanti akan tarik menarik. Gitu. Nah, rumus ini mendefinisikan energi potensial dari, jadi ini definisi energi potensial lumayan banyak gitu ya. Rumus di atas mendefinisikan energi potensial EP dari sistem dua muatan Q dan Q yang berjarak R sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji Q0 dari titik tak terhingga ke titik yang berjarak R dari muatan Q. Itu kayak yang tadi gue bilang ya. Ini EP ini adalah energi yang dibutuhin buat kita mindahin dari titik yang tak terhingga, dari yang jauh yang tidak dipengaruhi oleh ini, sampai kita dorong dia dengan EK gitu sampai dia ke sini, terus dia kita berhentiin. Nah, EP itu adalah EK yang kita pakai dari tadi gitu. Energi yang dibutuhin buat mindahin gitu. EK yang dibutuhin buat mindahin. Energi kinetik yang dibutuhin buat mindahin gitu. Terus yang bagian ini, energi potensial listrik. Nah, ini rumus-rumus yang berkaitan lagi. W listrik itu sama dengan negatif delta EP gitu ya. Usaha listrik itu sama dengan negatif dari delta EP-nya. Dan dimana delta EP ini berarti ya EP akhir kurangin EP awal gitu ya. Berarti kalau misalnya ada tanda negatif ya nanti mereka bakal kebalik gitu ya. Jadi sebenarnya boleh kita bilang juga W ini sama dengan EP awal kurangin EP akhir gitu ya. Kalian pick one yang mau kalian hafalin yang mana dah. Intinya kan sebenarnya sama aja. Maksudnya pick one antara dua ini yang mana gitu. Sebenarnya kan sama aja gitu ya. Terus ini juga bisa kita buka nih, EP-nya bisa kita masukin pakai rumus yang tadi, yang ini nih.
kaki 1 Q2 per R1 min kaki 1 Q2 per R2 gitu ya. R1 ini berarti jarak yang di awal, R2 ini berarti jarak yang di akhir. Terus biasanya karena Q1 Q2-nya tetap, K-nya juga tetap, yang berubah cuman R-nya, jadi bisa kita keluarin gini biar perhitungannya lebih gampang. Tapi menurut gue sih sebenarnya ini nggak perlu dihafal ya dua ini. Kayak yang penting tuh sebenarnya kan ini aja gitu. Ini aja. Benar-benar itu doang sih sebenarnya yang penting, sama mungkin ini. Gitu. Ya intinya yang ini aja sih sebenarnya. Terus kan ini sebenarnya cuman kayak buka-buka biasa doang, dan kalian nggak hafal ini juga sebenarnya nggak masalah. Ini kan cuman kayak mempercepat doang, dan kalian nggak hafal itu juga nggak masalah gitu. Lanjut, energi potensial listrik total. Nah, penjumlahan gitu ya. Kalau mungkin kalian lihat di yang video hukum Coulomb, ada ketika kita yang Lasswell ketiga gitu ya. Ketika kita menjumlahkan gaya, itu kita perlu ribet banget tuh. Yang durasinya hampir lumayan panjang ya kan. Karena kita perlu pecah-pecahin vektornya. Nah, kalau itu kan karena vektor ya. Kalau energi potensial listrik jangan lupa, dia kan skalar guys. Artinya apa? Sederhana aja. Penjumlahannya ya gak ada arah, jadi ya EP listrik total ya sama dengan benar-benar EP listrik 1 tambah EP listrik 2 tambah EP listrik 3 gitu. Kalau misalkan ada titik di sini gitu ya, Q1 gitu, terus ini ada Q2 di sini, ada Q3 di sini, Q4 di sini, terus ditanya EP dia berapa, EP total dia ya, berarti tinggal EP total itu sama dengan EP yang dari si 2 ditambah sama EP yang dari si 3 ditambah sama EP yang dari muatan si 4. Tinggal digituin doang. Literally tinggal dijumlahin doang. Tapi satu hal yang harus di keep in mind kalau ketika kita menjumlahkan ini, kalau misalnya dapat EP-nya negatif, kan bisa aja toh negatif, misalkan yang ini positif, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif. Berarti kan EP dari si ini kan EP-nya negatif gitu ya. Ini biarin aja, masukinnya negatif. Nggak perlu diubah ke positif. Gitu. Aman-aman aja. Nggak perlu diubah ke negatif. Justru bakal salah kalau kita... nggak perlu diubah ke positif. Justru bakal salah kalau kalian mutlakin. Gitu. Oke, ini cuma slide. Nah, ini slide yang sebenarnya buat ngejelasin yang ini tadi ya. W sama dengan Fs kaki Q per R kuadrat kali R gitu. Kan tadi gue bilang gak sesederhana ini. Ada proses yang cukup panjang. Prosesnya ini. Ini sampai 2 slide nih. Pakai integral, tapi karena kita berhalangan waktu dan sebenarnya emang gak ada niatan juga sih gue buat ngejelasin ini. Karena ini kan pakai integral ya. Gak mungkin worth it juga buat dijelasin gitu loh. Tapi ya intinya terima aja bahwa hasil akhirnya rumusnya ini. Gitu. Kalau kalian mau baca, mungkin silahkan baca sendiri. Kalau kalian tertarik gitu ya. Dan kalau kalian bingung dan berniat untuk mengetahui kenapa bisa begitu, ya boleh chat gue aja. Nanti gue jelasin pengintegralannya seperti apa, kalkulusnya kayak gimana gitu. Oke, sekarang masuk aja langsung ke Lasswell dari energi potensial listrik. Ini lagi-lagi ngambil dari PPT Lasswell PPT SMAK 1 juga ya. Dan ini juga sama aja angkanya, nggak gue variasin. Dua buah muatan A dan B masing-masing Q1 4 mikrocoulomb dan Q2 berjarak 4 cm. Tentukanlah perubahan energi potensial terhadap kedudukan awalnya jika jaraknya dibuat menjadi 8 cm. Oke, berarti awalnya gini ya. Ini ada si A, ini ada si B. Gitu. Berjarak 4 cm. Tentukanlah energi potensialnya. Perubahan energi potensialnya terhadap kedudukan awal jika jaraknya dibuat menjadi 8. Jadi jaraknya dibikin makin jauh gitu ya. Yaudah, berarti ini kan diminta perubahan energi potensial. Literally ini yang diminta berarti delta EP ya. Delta EP berarti ya tinggal kita bikin EP akhir kurangin EP awal gitu. EP akhir itu berarti kaki A, Ki B
Gak usah dimutlakin ya yang ini. Per R2, R akhir gitu. Ki A, Ki B, per R awal. Gitu. Ini kalau mau biar ngitungin lebih gampang di kalkulator, atau enggak usah lah. Ini sebenarnya bisa kalian keluarin tuh K sama Ki ya, karena kan ini sama semua ya. Jadi nanti tinggal jadi K, Ki A, Ki B, 1 per R2 min 1 per R1. Bisa digituin biar lebih enak ngitung di kalkulatornya. Cuman gue rasa gak usah gue tunjukin lah ya, karena kan kayak pertama gak penting, kedua takut malah bikin bingung. Yang normal aja lah ya. Q-nya dibilang 4 mikrokolom sama 6 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 min 6. Per R2 akhirnya itu dia berubah jadi 8 ya. 8 cm. Jangan lupa harus dalam SI. Berarti 8 per 100. Kita kurang sama 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya berarti 4 kali 10 min 6. 6 kali 10 min 6. Per jarak awalnya itu berarti 4 ya. 4 per 100. Nah gitu. Sekarang kita masukin aja ke kalkulator. Dapat angkanya berapa tuh? Sabar. 6.5 hours later. Oke, sorry ya, videonya ke-cut lagi. Oke. Lanjut aja, ini tinggal di ini doang. Masukin kalkulator dan dapat hasilnya di negatif 2,7 Joule. Gitu. Ini yang diminta tuh delta EP ya. Ini diminta perubahan energi potensial, bukan usaha. Kalau yang diminta W itu biasanya bahasanya kayak usaha yang diperlukan untuk memindahkan kedua si B dan A dari yang awalnya berjarak 4 ke berjarak 8 gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Ini kalau misalkan gitu, biasanya ngomongnya kayak gitu. Ada soal lagi gak sih? Enggak ada. Oke. Emang di PPT Semak 1 cuman ini doang soalnya gitu. Jadi lumayan cepet ya. Dan mungkin buat tambahan bisa juga kalian lihat soal kayaknya nomor 6 deh. Pokoknya yang gue udah bikin tuh pembahasannya. Ada tuh soal yang tentang energi dan potensial gitu. Coba kalian kerjain itu. Kalau bisa itu mungkin aman harusnya. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih. Bye-bye.